Halo anak-anak, jumpa lagi di video kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan bahas soal review tentang kimia unsur. Perhatikan baik-baik. Kimia unsur kelas 12. Jadi ada beberapa kategori soal yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah sifat-sifat unsur. Kita lihat soalnya. Seorang ahli kimia ingin menentukan jenis unsur yang terkandung dalam suatu logam. Maka dia mengambil sampelnya lalu membakarnya sehingga didapat warna nyala merah bata. Kira-kira unsur yang diuji oleh ahli kimia tersebut adalah A. Natrium, B. Kalium, C. Kalsium, D. Strontium, atau E. Barium. Nah, masih ingat ya tentang uji nyala? Nah, di sini kita bisa lihat untuk natrium warna nyalanya adalah kuning keemasan. Jadi bukan dia jawabannya. Untuk kalium warnanya merah muda. Nah, bagaimana? Kita lihat kalsium ternyata warnanya yang merah bata. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah C. Untuk strontium itu warnanya adalah merah crimson, dan untuk barium warna nyalanya adalah hijau apel. Jadi jelas ya, jawaban yang benar adalah kalsium. Kita lihat soal kedua. Unsur-unsur A, B, dan C, berarti ada 3 unsur, terletak pada periode ketiga sistem periodik unsur. Oksida unsur A dalam air menghasilkan larutan yang memiliki pH kecil dari 7. Sedangkan unsur B dengan air bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Percobaan lain menunjukkan bahwa unsur C itu dapat bereaksi baik dengan larutan asam maupun larutan basa. Susunan unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik dari kiri ke kanan adalah titik-titik-titik. Nah, jadi bagaimana cara kita menjawab soal ini? Ingat kembali sifat-sifat daripada unsur dalam sistem periodik. Pertama, kita lihat dari unsur A. Oksida A jika ditambahkan H2O akan menghasilkan pH-nya itu kecil dari 7, berarti wilayahnya asam. Nah, kita ingat kembali golongan 4A sampai 7A itu biasanya menghasilkan suatu oksida asam. Contoh, misalkan kita ambil adalah ClO2. Nah, jadi 6ClO2 ditambah dengan 3H2O, ini oksida daripada klorin, itu akan menghasilkan 5HClO3 ditambah dengan HCl. Nah, di sini kita tahu bahwa produknya itu adalah punya pH kecil dari 7, atau kita katakan pH asam. Nah, kita lanjut. Unsur B, jika ditambah dengan air atau H2O akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, kita ingat kembali sifat unsur dalam sistem periodik. Golongan 1A atau 2A jika ditambahkan air akan menghasilkan gas hidrogen. Di mana kita tahu Bapak? H2O itu tereduksi menjadi gas hidrogen. Nah, jadi kita bisa lihat contoh, kita ambil ya, contohnya adalah natrium. Jadi natrium ditambah dengan H2O itu menghasilkan apa? Natrium hidroksida plus dengan gas hidrogen. Oh, jadi kita bisa perkirakan nih. Oh, berarti unsur B ini berada pada golongan, kalau tidak dia di 1A, dia adalah di 2A. Nah, kita lihat C. C itu bisa bereaksi dengan asam, bisa bereaksi dengan basa. Ya. Nah, kalau kita lihat, ingat-ingat kembali, di golongan 3A itu ada unsur yang bersifat amfoter. Siapa dia? Aluminium. Aluminium dia bersifat amfoter, artinya apa? Dia bisa bereaksi dengan asam, dia juga bisa bereaksi dengan basa. Nah, di sini kita katakan, kita urutkan nih. Berarti secara urutan dalam tabel sistem periodik seharusnya adalah B dulu, karena dia di sekitaran kalau tidak golongan 1 atau golongan 2, baru C, karena dia kemungkinan besar ada di golongan 3A, baru adalah A, dia berada pada golongan 4A sampai 7A. Berarti urutan yang benar adalah BCA, maka yang A itu salah pilihannya, yang B juga salah, yang C juga salah, D juga salah, dan pilihan yang paling benar adalah di E. Ya, sesuai urutannya tadi kita sudah katakan adalah B,
C baru A. Nah, kita lihat kategori kedua, sumber mineral penting. Nah, seperti apa sih soalnya? Perhatikan baik-baik. Soal ketiga, dari beberapa mineral di bawah ini, ada kriolit, ada siderit, ada kalkopirit, ada kasiterit, dan ada hematit. Kira-kira mineral yang merupakan sumber penghasil unsur besi, ya, simbolnya Fe, adalah nomor berapa? Nah, di sini kita harus ingat kembali, ya, rumus senyawanya. Kriolit itu Na3AlF6, siderit itu FeCO3, kalkopirit CuFeS2, kasiterit itu adalah SnO2, dan hematit adalah Fe2O3. Nah, yang mana mengandung besi? Maka yang paling tepat jawabannya adalah D, 2 dan 5, siderit dan hematit. Kita lihat soal keempat. Produk-produk yang merupakan logam campuran dengan tembaga sebagai salah satu unsurnya adalah titik. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira unsur penyusunnya apa. Gini, monel itu biasa tersusun dari tembaga plus dengan nikel. Ada artikel yang mengatakan ditambah dengan kobal. Nah, kupronikel itu adalah tembaga dan nikel. Duralium itu penyusun utamanya adalah aluminium plus dengan tembaga, nikrom adalah nikel dan krom, kemudian stainless steel itu banyak penyusunnya ya, besi plus krom plus karbon plus nikel plus dengan molybdenum dan logam lainnya. Alumina itu disusun oleh penyusun utamanya aluminium dan oksigen. Nah, jadi yang dia minta yang tembaga, yang mana? Maka bukan B, bukan C, bukan D, dan bukan E. Yang paling benar adalah A, monel, kupronikel, dan duralium. Karena di ketiganya itu ada unsur logam campuran tembaga. Ya, istilahnya campuran ini adalah alloy. Oke, kita lihat kategori berikutnya, unsur radioaktif. Ya, soal kelima. Suatu radioisotop memiliki massa 6,4 gram dan waktu paruhnya 8 jam. Setelah 1 hari, massa unsur tersebut menjadi berapa? Nah, masih ingat ya? Kita sudah pelajari ini, dia punya rumus yang bisa digunakan, NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Udah tahu ya apa masing-masingnya? NT adalah jumlahnya pada waktu T atau waktu sekarang, N0 adalah jumlah di awal, kemudian T adalah waktu penyimpanan, T setengah adalah waktu paruh dari unsur tersebut. Nah, jadi kalau kita substitusikan angkanya berarti NT per massa awalnya 6,4 gram sama dengan setengah pangkat, dia disimpan 1 hari berarti kita anggap 24 jam, waktu paruhnya 8 jam. Nah, di sini kita dapatkan apa? 24 bagi 8 itu adalah 3, berarti 1/2 pangkat 3 itu 1/8, NT per 6,4 sama dengan 1/8, berarti NT-nya sama dengan 6,4 dibagi 8 sama dengan 0,8 gram. Maka jawaban yang benar adalah delta D, 0,8 gram. Paham ya? Untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat materinya masih tentang radioaktif, unsur ke-6. Pertanyaan ke-6. Pada reaksi uranium, ya. Nah, di sini kita bisa lihat uranium dengan nomor massa 235 ya, dengan nomor atomnya 92 ditambahkan dengan yang namanya neutron akan menghasilkan kripton dan barium plus dengan partikel tertentu. Nah, bagaimana cara kita menentukan kira-kira partikel apa dan berapa jumlahnya? Caranya, kita tinggal cocokin saja nomor massa dengan nomor massa, nomor atom dengan nomor atom atau muatannya. Nah, 235 ditambah 1 sama dengan 91 ditambah 142 ditambah, kita kasih simbol aja, massa itu dengan X. Berarti X itu dapatnya sama dengan 3. Kemudian 92 ditambah 0 ya sama dengan 36 ditambah 56 ditambah Y. Nah, kalau di sini kita bisa dapat hasil Y sama dengan 0. Jadi, kira-kira partikel apa tuh? Nah, yang paling cocok di situ adalah neutron
ya, neutron sebanyak 3 partikel. Nah, dari pilihan ganda tersebut ternyata yang paling benar jawabannya ada di D, 3 partikel neutron. Jadi tabel itu tentang partikel dan sinar yang dipancarkan dalam materi unsur radioaktif harus kita hafal. Kita lanjutkan. Kategori berikutnya adalah pengolahan unsur dan senyawa. Nah, kita lihat soalnya seperti apa. Hal Herold, merupakan proses yang dilakukan dalam pengolahan apa. Jadi kita harus hafal nih ya tentang nama proses pembuatan dan unsur apa atau senyawa apa yang dihasilkan. Contoh ya, kayak besi itu nggak mungkin hal Herold karena besi itu tanur tiup atau tanur tinggi. Apalagi kayak sulfur ya, sulfur itu fresh. Kemudian amonia itu Haber-Bosch dan yang lain-lain, banyak sekali. Nah, hal Herold siapa? Nah, hal Herold itu bukan besi, bukan timah, bukan tembaga atau nikel, sedangkan hal Herold adalah proses untuk membuat aluminium. Oke, kita lihat soal nomor 8. Air yang digunakan dalam sebuah industri logam ternyata mengandung kalsium klorida. Akibatnya, air tersebut harus diolah dahulu dengan langkah yang tepat. Seperti titik. Nah, ingat ya tentang konsep air sada. Jadi di air sada itu ada air sada sementara, ada air sada tetap. Yang kita tahu kalsium klorida itu adalah air sada tetap. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan air sada tetap? Nah, kalau di situ dengan memanaskan air tersebut, wah itu untuk menghilangkan air sada sementara. Kemudian menyaringnya dengan saringan ultrafiltrasi juga bukan. Kemudian menambahkan HCl juga bukan. Nah, yang bikin kita agak ragu apakah menambahkan natrium karbonat atau menambahkan resin penukar ion. Nah gini, sekarang kita harus tahu apakah dia dilakukan di laboratorium atau untuk proses industri. Kalau dia dilakukan di laboratorium, maka memang benar bagusnya adalah dengan menambahkan natrium karbonat. Tapi kalau dengan proses industri, biasanya kalau kamu baca literasinya itu lebih cocok dengan penambah resin penukar ion. Ya, jadi untuk industri lebih cocok dengan penambahan resin penukar ion untuk bisa menyaring kalsium klorida tersebut. Oke, kita lihat soal nomor berikutnya. Nah, sekarang kategorinya adalah kegunaan unsur dan senyawa. Kegunaan unsur dan senyawa. Jadi kita sudah lihat sifatnya, ya, kita sudah lihat mineralnya, kita sudah lihat tadi adalah bagaimana pengolahannya. Sekarang kita lihat adalah kegunaan unsur dan senyawa. Nah, kegunaan unsur dan senyawa soalnya bagaimana sih? Nah, gini. Radioisotop yang dimanfaatkan di bidang arkeologi adalah, jadi di bidang arkeologi contoh untuk menentukan umur fosil ini sangat terkenal nih ya. Kita juga bisa lihat ini terjadi karena adanya tabrakan antara sinar kosmik dengan atmosfer, di mana nanti proton pada nitrogen 14 itu akan lepas, maka jadi karbon 14. Nah, di sini yang nanti akan jadi penentu umur fosil. Jadi yang kita harus ingat contoh karbon 14 ini punya waktu paruh 5.730 tahun. Ya. Jadi kalau di fosil tersebut ditemukan tinggal 50% karbon 14-nya, berarti dia hewan tersebut meninggal atau matinya itu sekitar 5.730 tahun yang lalu. Oke, maka yang paling cocok di bidang arkeologi adalah karbon 14. Oke, kita lihat soal terakhir. Nah, kegunaannya apa? Gas nitrogen itu banyak sekali manfaatnya ya, tapi di sini yang tidak digunakan ya, peruntukan gas nitrogen itu tidak untuk apa gitu loh. Nah, jadi kalau yang kita tahu untuk bahan baku pembuatan amonia betul ya, karena NH3 itu betul-betul butuh yang namanya nitrogen. Bahan bakar roket betul, pengusir oksigen pada industri makanan juga betul, menghambat pembusukan pada saluran bauhan juga betul. Jadi sebenarnya gas nitrogen itu tidak digunakan untuk pengisi bola lampu pijar. Nah, yang harus kita ingat biasanya untuk pengisi bola-bola lampu itu identik dengan golongan 8A. Ya, 8A itu banyak sekali digunakan untuk pengisi bola lampu ya, contohnya neon, lampu papan reklame gitu loh. Nah,
jadi ini adalah soal terakhir pembahasan soal review kimia unsur kelas 12. Nah, untuk video materinya silahkan kalian lihat di link yang akan diberikan ya. Bisa dilihat di situ. Oke, terima kasih.